Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Senang banget ya hari ini bisa ketemu lagi, bisa gabung lagi. Seperti biasa, kita datang untuk memberikan kepedulian yang lebih dan mengingatkan kepada Anda semua bagaimana ya caranya untuk kita ini sehat ya. Jadi peduli kesehatan dalam Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman, enzim antioksidan aktif yang diproses dingin. Saya Nena Amelia bersama Bapak Nyoto Setianto, Sarjana Sains. Beliau adalah seorang praktisi herbalis, praktisi pengobatan komplementer, pemerhati dunia nutrisi dan herbal, inspirator pola hidup dan mental sehat, yang aktif juga sebagai pembicara manfaat nutrisi dan herbal sejak tahun 2000. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nina, apa kabar? Luar biasa, saya senang deh kalau tiap ketemu Pak Nyoto, setiap siaran, Pak Nyoto tuh selalu tampil beda gitu ya. Harus lebih muda gitu ya, harus sebenarnya. Iya. Karena umur hanyalah sebuah angka. Betul, just a number ya. Tapi Pak Nyoto selalu betul. cik gitu loh tampilnya. Saya jadi nggak boleh kalah nih. Saya jadi Gitu. harus dipikirin nanti kalau mau ketemu Pak Nyoto pakai baju apa ya gitu. Oke, hari ini kita akan bahas sesuatu yang luar biasa nih ya, Ziman Lovers. Ini adalah penyakit pembunuh nomor 1 di dunia bahkan diklaimnya, yakni penyakit jantung ya Pak Nyoto. Ya. Penyakit jantung ini ibarat kata jantung itu kan porosnya dari semuanya ya. Iya, jadi pusat kehidupan kali ya. Pusat kehidupan. Kalau jantungnya ngambek kira-kira gimana Pak Nyoto? Ya, ngambek semenit aja kita pindah alam Mbak Nina. Udah pindah alam kan ya, alam ini lagi gitu kan. Jadi makanya kadang-kadang kalau kita di rumah sakit ngelihat apa tuh ada alat echokardiograf ya, kalau di film-film apapun ya, bunyinya tut udah tit. gitu. Nah, filmnya habis jagoannya mati atau Iya. penjahatnya mati gitu. Kan Oke. biasanya seperti itu. Nah, jadi kita harus belajar tentang penyakit jantung nih Mbak Nina, karena penyakit jantung itu ternyata pembunuh nomor 1 dari semua penyakit. Jadi ada penyakit diabetes, penyakit stroke gitu ya. Oke. Dari penyakit diabetes, penyakit stroke, ternyata penyakit jantung itu pembunuh nomor 1 dari semua penyakit yang ada. Ya, jadi bagaimana caranya kita menghindari dari pembunuh ini kan gitu. Betul. Jangan tiba-tiba kita masih banyak impian yang mesti kita garap, kita mesti mau membahagiakan orang-orang yang kita cintai, jantung kita berhenti, kan itu masalah ya. Betul banget. Makanya saking pentingnya bahkan diperingati oleh dunia aja, ada hari jantung sedunia gitu ya. Iya, baru tahu saya. Baru tahu ya Pak. Saya kira ada hari jantung se-RT, sedunia nih udah luar biasa. Hari jantung ada, nggak ada kan hari kurap gitu kan, nggak ada Pak ya? Ada. Oke, betapa pentingnya. Nah, untuk kamu Ziman Lovers yang kepengen berinteraksi nanti diingetin, boleh langsung WhatsApp aja di 081511103103. 081511103103. Pak Nyoto, kalau kita bicara mengenai penyakit jantung itu sebetulnya banyak banget ya. Banyak banget jenisnya gitu. Capek kita kalau bacain atu-atu kan. Betul. Nah, hari ini spesifik kita mau bahas penyakit jantung yang mana? Kita cerita bahas jantung bengkak, akibatnya karena bengkak jantung kita bisa menjadi bocor. Itu yang kita mau kita bahas hari ini kan. Cuma sebelum kita bahas, kita harus tahu dulu dong anatomi jantung itu seperti apa ya kan. Banyak orang tuh nggak tahu fungsi jantung itu memang memompa darah, tapi bagaimana kinerjanya kan seperti itu ya. Jadi kita kan seluruh nutrisi, seluruh oksigen, seluruh antibodi, seluruh hormon itu kan dibawa oleh aliran darah ya kan, melalui jantung yang memompa. Jadi jantung itu punya 4 ruang ya, namanya bilik dan serambi. Jadi ada bilik kiri, serambi kiri. Dia dari bilik kiri lalu lari ke serambi kiri, lalu dipompa tuh darah yang mengandung segala macam nutrisi, oksigen dan sebagainya untuk kebutuhan sel-sel tubuh ke seluruh tubuh kita. Setelah dia terganti pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida, kan darahnya jadi kotor ya. Begitu kotor baru larinya ke bilik kanan, lalu dari serambi kanan lalu dibersihkan di paru-paru, pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kan kita menghirup oksigen, membuang karbon dioksid gitu ya. Nanti setelah bersih lalu dibawa lagi ke bilik kiri, serambi kiri, diedarkan lagi seluruh tubuh. Nah, di antara bilik kiri
dan serambi kiri atau bilik kanan serambi kanan itu ada katup. Nah, katup itu nggak boleh bocor karena begitu dia memompa, biar darahnya tidak balik lagi, katupnya nutup. Pada saat dia memompa, katupnya buka. Saat dia setelah memompa gitu ya, dia menutup. Seperti itu konsep dari katup tersebut. Nanti tapi kalau katup tersebut dia menutup tapi tidak pas, itu namanya bocor. Oke. Jadi peredaran darahnya tidak lancar karena tidak sempurna. Dan itu ada gejala-gejalanya. Kalau jantung kita bocor, biasanya akibat dari bengkak jantung, dan bengkak jantung itu akibat dari penyakit yang disebut penyakit metabolic disorder, kerusakan sistem metabolisme kita. Gitu. Oke, penyebab tidak berfungsi maksimalnya dari katup jantung itu apa, Pak? Nah, biasanya kan kalau kita olahraga badan kita kan menjadi besar ya, seperti aderai. Otot jantung sama dengan otot kita, otot tubuh rangka ini ya. Nah, jadi otot itu dia kalau waktu saat kita jantung bekerja keras, otomatis dia akan membesar seperti kita olahraga otot di tangan atau di kaki. Nah, saat itulah katupnya itu sudah dudukannya nggak pas lagi. Walaupun dia tidak menutup, karena dudukannya tidak pas, dia bocor. Karena otot kita sudah bengkak atau membesar. Oke. Nah, kenapa bisa membesar? Otomatis kenapa jantung kita bekerja keras? Ya mungkin yang dipompa darahnya kental, darahnya banyak gula, banyak kolesterol, kan gitu. Pekat ya berarti. Pekat. Ya. Coba kita memompa cairan yang encer deh, kan lebih mudah daripada cairan yang kental ataupun pekat karena banyak macam-macamnya, kotoran-kotorannya, kandungan-kandungannya. Oke. Nah, jadi kita harus menghindari itu dengan cara darah kita mesti lancar, mesti bersih, tidak kental, tidak pekat, tidak banyak lemak, tidak banyak kolesterol, tidak banyak gula, sehingga mencegah bengkak jantung tadi. Oke, gitu. Jadi Ziman Lovers ya, kita sudah tahu dulu tuh duduk permasalahannya tuh seperti ini. Kenapa kemudian jantung kita tuh ada gangguan gitu. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi ya, bagaimana caranya untuk kita bisa membuat performa jantung ini menjadi maksimal gitu Iya, ya, dan betul. jauh-jauh dari penyakit. Nanti kita akan kembali lagi ya setelah commercial break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Baik, dilanjut lagi ya Ziman Lovers ya. Hari ini spesifik kita bahas mengenai penyakit jantung ya, jantung bengkak gitu. Ini kalau kita lihat datanya ini gokil banget ya. Penyakit jantung ini punya kontribusi angka yang luar biasa dibanding penyakit-penyakit yang lainnya. Bayangin aja, ini sedikit mengutip dari salah satu situs ya, mengatakan bahwa penderita penyakit jantung itu sampai 17 juta dibandingkan dengan HIV, AIDS, TBC dan lain-lain yang notabene totalnya hanya 3 juta gitu. Jadi perimbangannya luar biasa ya Pak Iya. Nyoto ya, jauh banget ya. Dan gaya hidup, ingat loh, gaya hidup rupanya menjadi salah satu penyebab ya untuk kita bisa terkena sakit jantung itu. Pada biasanya nih kita-kita yang mengaku orang masa kini seringkali malah suka mengabaikan gaya hidup ya Pak Nyoto ya. Betul, Mbak Nina. Makannya sembarangan, asupannya nggak dijaga gitu. Makanya stay di sini karena kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai penyakit jantung ini di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman. Ziman ini adalah enzim antioksidan aktif yang diproses dingin dan khasiatnya juga yes gitu ya, karena ini bisa membantu berbagai macam penyakit. Nanti seperti apa kita juga akan bahas lebih jauh. Dan kalau misalnya ingin bertanya dengan Pak Nyoto, boleh langsung WhatsApp di 081511103103. 081511103103. Oke, kita kembali tadi karena jantung itu bekerja terlalu keras gitu ya, Pak Nyoto ya. Sehingga betul. ini membuat jantung menjadi bengkak Ya. dan juga ada gangguan di katup atau sekat jantung itu. Betul. Yang imbasnya adalah jantung menjadi bocor. Betul. Dan kalau jantung ini sudah kena gangguan, secara otomatis dia akan berpengaruh terhadap semua yang ada di tubuh Iya. ini ya, peredaran darahnya jadi nggak lancar. Nah, tadi dikatakan Pak Nyoto bahwa darah pun juga sebetulnya harus yang Sehat. untuk Iya. jantung bekerja maksimal gitu. Memang kita mesti sayangilah jantung kita. Kenapa saya sebut sayangilah jantung kita? Dari semua organ yang kerjanya nggak pernah berhenti, kita tidur dia berdetak, kita makan dia berdetak, kita jalan, kita lari detaknya lebih cepat ya. Itu adalah organ jantung. Jadi jantung tidak pernah istirahat walaupun kita tidur. Sebab kalau istirahat semenit aja sudah pindah alam kan gitu ya.
Nah, bagaimana kerja jantung yang udah berat jangan dibebani lebih berat lagi, kan seperti itu. Nah, akibat dari pola hidup yang tidak benar, kita kena penyakit seperti hipertensi, kemudian ada diabetes mellitus, ya kan? Dalam jangka panjang disebut penyakit kronis, akibatnya jantung kita menjadi bengkak. Kenapa? Contoh orang diabetes, kadar gula tinggi menyebabkan darahnya cenderung kental. Ada tekanan darah tinggi, jantung kerja berat. Ada kolesterol tinggi, jantung kerja berat. Lama-lama jantung kita kan membesar. Capek Sebut deh, kardio, gitu ya. bahasa kerennya sih kardiomegali ya. Tapi kalau dia membengkak seperti itu, otomatis bukannya tambah kuat, dia tambah lemah karena biasanya katupnya dudukannya nggak pas, dia bocor. Ya seperti pompa kalau ngobos gitu ya. Ngempos ya. Ngempos kalau mobil, kalau seandainya udah ngempos di skill clap. Jadi kalau udah banyak apa namanya tuh asapnya hitam, wah ini mesti skill clap, udah nggak bisa digas kayak apa, udah nggak bisa jalan kan gitu. Tapi kan jantung kita nggak bisa di skill clap kan gitu karena udah bocor. Nggak bisa diganti ya Nggak skapnya ya? bisa. Nah kalau dia udah memompa darahnya udah nggak optimal lagi, biasanya ciri-cirinya bengkak di kaki-kaki gitu kan. Karena cairannya tidak bisa beredar gitu kan. Kaki lutut dan pergelangan kaki membengkak, sesak, atau kalau kita berbaling itu batuk gitu ya. Kemudian detak jantung kita nggak beraturan. Ya, bisa sangat cepat, bisa sangat lambat. Kalau normalnya berapa sih emang detak jantung manusia Tergantung normal? umur. Jantung sehat. Kalau Ya, saya lah, semakin- 17 deh, 17 saya. Nah, kalau biasanya itu kita pakai alat yang beli di marketplace ada ya, ditaruh itu bagusnya sih 95. Biasanya beat per BPM Bukan gitu ya. saturasi ya itu ya? Oh, itu saturasi ya, saya lupa. Betul itu saturasi. Sorry. Oke. Kalau 95 itu per saturasi, kalau itu saturasi, kalau detak jantung enggak. Kalau 95 itu biasanya kalau kita lari gitu ya. Jadi kalau jantung itu rata-rata kalau semakin usia lanjut itu Semakin lemah. makin lemah. Tapi kalau anak-anak itu detak jantungnya lebih cepat. Gitu. Oke. Jadi harus dijaga juga agar detak jantung kita tidak terlalu cepat gitu ya, Iya. jadi normal. Tapi Pak, kalau pada saat-saat kita beraktivitas Otomatis lebih, nah itu jantung kan kita otomatis olahraga. detaknya lebih cepat dan tekanan lebih tinggi kalau kita berolahraga. Oke, tapi ya kan? itu sehat nggak ketika pada momen-momen tertentu jantung juga dilatih untuk Iya, harus kan, kita harus melatih dengan olahraga rutin agar jantung kita itu optimal untuk kerjanya. punya ketahanan Punya ya, ketahanan, dilatih untuk bisa juga iya. berdetak cepat. Oke, lanjut Pak. Kemudian gejalanya itu yang tadi kita cerita, bengkak di kakinya, pergelangan dan lutut gitu ya. Sesak atau batuk kalau lagi tidur, berarti jantung kita udah bermasalah tuh. Detak jantungnya sangat cepat. Jadi kita nggak lari, jantung kita deg gitu ya. Cepat banget. Kemudian kita suka sakit kepala. Jadi kalau orang sering pusing, sakit kepala, hati-hati, mungkin punya masalah bukan sekedar mah, bisa jadi jantungnya. Bahkan kadang-kadang sakit bisa menyebabkan pingsan gitu ya. Kemudian kita bernapasnya juga kurang baik. Tubuh kita lemah, gimana nggak lemah, orang darah kita nggak bisa beredar sempurna untuk ngangkut oksigen karena jantung kita lemah karena bengkak gitu kan ya. Nah, jadi rasa tidak nyaman inilah gejala-gejala kalau kita punya masalah dengan bengkak jantung ataupun jantung bocor. Oke, Gitu. oke. Terus Pak, treatmentnya gimana? Kalau tadi kan dikatakan lifestyle dan lain-lain sebagainya tuh, ya wis kadung ya Pak, gitu. Maksudnya udah terlanjur. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya memang kemudian kita sudah berasa tadi gejala-gejalanya, aduh, suka deg-degan nih, gitu ya. Apalagi Yup. kalau tanggal-tanggal tertentu debt collector datang, waduh, deg-degannya Nah, tambah kenceng itu. gitu. Aduh, gitu. Atau pokoknya udah kedetek deh tadi gejala-gejala seperti yang Pak Nyoto sampaikan tadi, kita mesti gimana dong gitu? Ya, memang kita kembali lagi ya dengan gaya hidup kita seperti apa. Bagi mereka yang sudah punya gejala jantung bocor ataupun bengkak jantung ya, karena gejalanya ada mirip-miripnya, sakit kepala, jantungnya berdetak, berdebar cepat ataupun aritmia, detaknya tidak beraturan, palpitasi jantung disebut ya, atau kelelahan dan sebagainya. Ya kalau tadinya udah kecanduan rokok, ya berhenti total dengan rokok misalnya gitu. Jadi rokok salah satu penyebabnya ya? Kemudian kecanduan konsumsi makanan enak, dalam tanda kutip makanan enak apa? Ya makan Junk daging-dagingan, food, jero-jeroan, manis-manis, junk food ya kan, makanan yang banyak garam ya kan, tepung-tepungan, gula, garam ya kan, kemudian juga goreng-gorengan. Itu kalau bisa diminimalisir sedikit mungkin, lalu perbanyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran mentah. Oke. Pola makannya dirubah dulu, walaupun tidak langsung menyembuhkan kan gitu. Oke. Ya, ini pentingnya kita mesti betul-betul peduli dengan
apa yang mau masuk ke tubuh ini itu karena fungsinya memang adalah untuk menjaga kesehatan dari organ-organ yang ada di tubuh kita. Oke deh, nanti kita akan bahas lebih jauh. Silahkan yang kepengen bertanya boleh langsung saja WhatsApp di 081 511 103 103. Kita kembali setelah break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ziman Lovers, kita lanjut lagi di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman. Acara ini bisa Anda ikuti selalu di radio kesayangan Anda ini ya, bersama saya Nena Amelia dan Bapak Nyoto. Hari ini kita bahas mengenai penyakit jantung, khususnya untuk bengkak jantung. Tadi udah jelas banget nih, very clear Pak Nyoto ngejelasinnya ya, sebabnya tuh apa, lebih besar karena gaya hidup yang seringkali itu sok-sokan gitu ya Pak Nyoto ya, gitu. Padahal sebetulnya apa yang kita makan itu justru nggak sehat buat tubuh kita, makanya mesti betul-betul dipilih. Nah, tapi seandainya ya semuanya sudah terjadi Pak Nyoto dan saya menyesal gitu, karena tiba-tiba ada gangguan di jantungnya, pastinya dibutuhkan sesuatu ya untuk bisa membantu kita gitu. Termasuk buat yang antisipasi, yang masih sehat-sehat nih, yang jantungnya masih oke-oke, mesti dijaga juga. Ada nggak kira-kira asupan yang bisa membantu itu? Ada, tapi kita cerita dulu ya faktor risiko dulu deh buat mereka yang punya potensi kena bengkak jantung, lama-lama bocor jantung. Jadi bagi mereka yang udah punya tekanan darah tinggi, hati-hati. Udah kegemukan, obesitas, hati-hati. Apalagi nggak pernah bergerak, nggak pernah olahraga, ya kan, males gitu kan. Atau orang tua kita punya riwayat jantung, pembengkakan jantung. Kemudian pernah kena serangan jantung, walaupun sebentar sembuh lagi. Itu pasti sebentar lagi bisa bengkak dan bocor. Kemudian punya masalah diabetes, punya masalah tiroid, ya kan. Apalagi dia pernah menyalahgunakan narkoba ya, itu kalau bisa dihindari deh. Konsumsi alkohol berlebih, merokok berlebih. Jadi itu rantainya diputus dulu tuh kalau kita pingin keluar dari masalah penyakit jantung seperti itu. Karena penyakit jantung itu nggak ada yang murah. Pasang stent mahal, pasang ring mahal, di bypass mahal, dan apapun. resikonya juga tinggi ya resikonya Pak, belum tentu berhasil ya kan. Kalau kita mau di bypass, kaki kiri kita di dunia, kaki kanan di akhirat ya kan. Asal jangan salah motong aja kita bisa lewat kan gitu ya. Jadi sebelum itu terjadi Mbak Nena, kita harus cari solusi. Tapi sebelumnya klik dulu zimanherbal.com. Oh, jangan lupa ada YouTube-nya juga, kita hari ini berhahi ya. Jadi bisa kita cek lagi tuh keluhan-keluhan penyakit yang lalu, bisa kita pelajari di Ziman Herbal ya. Di YouTube ya, di YouTube Ziman Herbal YouTube channel kita. Jadi kita bisa konsumsi suatu suplemen yang menurut saya sangat unik karena dia kandungannya ada beragam buah-buahan, antioksidannya tinggi, dan buah-buahan itu ternyata efektif untuk membantu meningkatkan kesehatan jantung. Seperti ada mengkudu, ada kulit manggis, ada delima, ada kurkuma, ada pegagan, kemudian ada juga kayu manis, dan semuanya itu diekstrak pekat dengan teknologi tinggi, 2 kali ekstrak dan dipertahankan antioksidannya karena ekstraknya ekstrak dingin, namanya Ziman. Jadi bagi mereka yang sudah punya masalah kualitas kesehatan nggak bagus, kualitas jantungnya nggak bagus, jangan ragu-ragu deh, konsumsi Zimannya jangan setengah-setengah. Jadi benar-benar niat konsumsinya itu kalau bisa 1 paket ya kan, sebulan itu minimal 5 botol. Agar apa? Agar jantungnya kembali sehat. Karena kalau diperbandingkan dengan biaya pasang stent, pasang ring atau bypass, ya jauh panggang dari api, jauh sekali. Ratusan juta Pak. Ratusan juta ini kita merawat cuma murah sebenarnya. Tapi kalau jantung kita sudah kembali sehat karena dengan konsumsi Ziman rutin, kita bisa punya tekanan darah yang cenderung stabil dan normal. Kita punya gula darah juga normal. Kita punya kondisi kolesterol juga membaik. Dengan konsumsi rutin, lama-lama jantung kita kerjanya nggak berat, darah kita nggak kental. Jadi mencegah terjadi bengkak jantung ataupun jantung bocor, ya kan? Mungkin ada yang nanya, kok bisa Ziman mengatasi penyakit jantung? Nah, itu yang menarik ya. Karena apa? Karena sebenarnya kalau menurut saya, dan itu bukan menurut saya sih, banyak orang juga mengatakan dokter terbaik adalah tubuh kita sendiri. Cuma walaupun tubuh kita adalah dokter terbaik, mampu mengatasi semua masalah kesehatan kita, kan perlu bahan baku. Nah, bahan bakunya itu mesti antioksidan,
mesti enzim, mesti zat-zat gizi mikro, dan semuanya ada dalam Ziman. Jadi begitu kita konsumsi Ziman yang kandungannya adalah gizi nutrisi mikro, lama-lama begitu terpenuhi antioksidannya, enzimnya, mineralnya, tubuh kita punya kekuatan untuk membangun tubuhnya untuk kembali sehat. Sebenarnya seperti itu. Jadi logikanya seperti Iya. ini ya. Seperti yang sudah kita bahas kemarin. Jadi karena ada enzim, jadi membantu enzim, di mana enzim ini sendiri nanti yang menjadi pasukan ya dari masing-masing Betul. organ agar mereka bisa bekerja secara optimal gitu kan ya Pak ya. Nah tadi Bapak katakan sebulan itu paling nggak 5 botol, banyak juga ya. Sebenarnya sih bagi saya relatif nggak banyak kalau kita memang sudah punya diagnosa dokter, Anda punya masalah dengan jantung. Oke. Ada pembengkakan jantung, lama-lama jantungnya bocor. Apalagi kalau kakinya itu sudah mulai bengkak-bengkak banyak cairan, ya kan? Biasanya diinduksi tuh kalau kita ke medis atau ke rumah sakit agar cairannya keluar dengan cara kita berkemih dengan cairan induksi tersebut. Itu kan berarti jantungnya sudah kelewat lemah. Makanya Tunggu dibantu apa harus lagi, dikeluarkan ya kan? ya. Oke. Kalau nggak konsumsi Ziman dosisnya yang benar-benar intensif gitu ya. Jadi Oke. kalau perlu 5 botol itu minimal itu untuk sebulan. Tapi kan kalau kita yang konsumsinya rutin dan Ya. konsisten dan rasanya kembali sehat, itu nggak ada harganya, sangat murah sekali. Baik. So silahkan untuk Ziman Lovers yang langsung tertarik, wah ini sih gue banget nih, dibutuhin banget nih gitu ya. Langsung yang kepengen pesan Ziman, bisa WhatsApp di 0877 90.300. 0877 90.300. Nanti habis ini kita juga akan jawab pertanyaan dari para Ziman Lovers yang sudah masuk ke Oke. kita ya Pak Nyoto ya. So stay tune. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Kita lanjut lagi ya Ziman Lovers ya. Jangan lupa bahwa investasi yang paling penting hidup ini adalah investasi kesehatan. Dan satu lagi, waktu. Waktu itu nggak pernah akan bisa diulang lagi gitu kan. Dia juga nggak bisa dihitung dan nggak ada kembaliannya. Jadi kalau udah pergi aja. Jangan sampai waktu yang kita isi ini dengan hal-hal yang negatif, termasuk secara perlahan-lahan itu kita membebani tubuh kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat dan juga sampah-sampah yang berserakan. Makanya mesti betul-betul dihati-hati kalau udah bicara mengenai hal itu. Tapi jangan khawatir karena ada enzim yang bisa membantu kita untuk metabolismenya jadi semakin bagus ya. Jadi penyakit apa aja tuh bisa dibantu, itu namanya Ziman. Ziman itu adalah enzim antioksidan aktif yang diproses dingin. Ini di quote, diproses dingin, penting banget karena dengan diproses dingin kandungan-kandungan antioksidan yang ada di situ, enzimnya itu tidak terurai. Biasanya kalau dipanasin kan udah ada uap-uap airnya gitu ya, dan itu akan pergi gitu. Nah ini betul-betul diproses secara dingin sehingga khasiatnya luar biasa banget buat tubuh kita. Termasuk bisa mengatasi dan mengobati penyakit jantung bengkak. Nah kalau misalnya Ziman Lovers pengen, saya mau beli deh gitu, di mana pesannya? Sekarang udah banyak banget ya, ada di apotek, ada di toko obat, juga ada di online shop. Termasuk langsung WA aja nih, langsung ada di 0877 90.300. 0877 90.300. Terus aku mau nanya nih sapanya tuh, boleh juga ya, langsung WhatsApp aja di 081 511 103 103. 081 511 103 103. Udah ada yang nanya nih Pak Nyoto. Saya tidak menyebut nama ya, dari angka belakangnya 846. Pak Nyoto, Ziman itu bisa nggak sih buat mengatasi pengapuran di lutut? Ya, jadi kalau bagi mereka yang punya masalah pengapuran di lutut, konsumsi Ziman itu bisa meredakan nyeri-nyerinya, Sakit banget itu ya Pak ya? inflamasinya dan sebagainya ya. Nah, kalau kita konsumsi rutin, moga-moga pengapuran di lututnya itu bisa diminimalisir, ya. Cuma ini bukan konsumsi Ziman langsung simsalabim langsung sembuh. Kalau untuk mereda nyerinya, ya, karena dia punya anti-inflamasi, anti nyeri juga ada. Cuma kalau kita ingin sehat secara hakiki, kita konsumsinya rutin. Kalau metabolisme kita bagus, mencegah terjadinya pengapuran di lutut ataupun di tempat-tempat yang lain, kan seperti itu. Dan biasanya pengapuran itu identik dengan penuaan, kan gitu. Nah, jadi kalau kamu masih muda sudah pengapuran, berarti ada masalah dengan metabolisme kamu.
Jadi haruslah konsumsi Ziman itu sejak dini. Jadikanlah usia kita sampai di usia berapapun dalam kondisi prima. Jadi Ziman itu sebenarnya bukan obat. Makanan kalau kita konsumsi rutin, kita mencegah dari berbagai macam penyakit dan tercegah dari penyakit yang berbahaya, sehingga kita bisa prima di usia berapapun dan kondisi apapun. Tapi bagi mereka yang memang sudah punya masalah kesehatan kronis, ya jangan ragu-ragu, konsumsi Zimannya juga intensif, persisten, dan komitmen agar bisa keluar dari masalah kesehatan dengan memberi ruang dan kekuatan bagi tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Oke, ibaratnya tanaman aja butuh dipupuk, Iya. tanah juga butuh untuk dipelihara, disayangin. Betul. Masa tubuh nggak disayangin sih gitu ya. Oke, berikutnya Pak Nyoto, saya ini menderita asam lambung Pak. Sudah minum Ziman dari akhir tahun 2019. Dan sekarang masih suka kambuh nih Pak Nyoto, ada saran nggak? Ya, jadi kalau memang kita punya masalah mah gitu ya, yang paling penting itu juga kita mesti hindari pencetus dari mah itu sendiri. Jadi kalau kita punya masalah, misalnya ya, kita paginya itu jarang makan atau makannya tidak beraturan, otomatis mah kita bisa kambuh. Ataupun kita konsumsi makanan yang mungkin sangat pedas, mah kita bisa kambuh. Kelewat asam bisa kambuh, ataupun kelewat banyak gulanya juga bisa kambuh. Dan pola makannya juga biasanya kita mesti hindari sebelum tidur itu makan. Jadi bagi kita yang masih sebelum tidur kita makan, jadi makan dulu baru bisa tidur, itu pasti lama-lama jadi mah, jadi gastroesophageal reflux disease. Jadi kita lihat dulu problema dari gaya hidup kita dulu, baik atau buruk. Kemudian yang kedua apa? Pola pikir. Ini yang agak sulit ini Mbak Nena. Karena ngaruh kalau juga ya. pikir ini orang yang stres, banyak pikiran, banyak beban secara mental mempengaruhi fisik. Karena begitu kita stres Asam secara lambung mental naik itu ya? asam lambung naik, ya. Nah, kita konsumsi apapun nggak bisa sebelum kita mampu menetralisir kondisi pikiran kita, mental kita sendiri seperti itu. Tapi konsumsi Zimannya rutin aja, agar apa? Mencegah untuk terjadinya hal yang lebih berat lagi, karena Ziman itu kan punya sifat adaptogen. Jadi kalau kita punya tekanan fisik yang sangat stres, walaupun dari fisik maupun mental, kalau kita konsumsi Ziman, tubuh kita punya adaptasi yang kuat untuk menghadapi tekanan tersebut. Oh gitu. Begitu. Oke. Jadi memang benar bahwa tubuh ini juga is a team ya Pak ya. Nggak bisa Iya. masing-masing berdiri sendiri. Ya mau Betul. minum seliter setiap hari, kalau kita pencetusnya nggak dijaga ya percuma juga Iya. gitu kan. Makanya kita juga mesti bijak kalau misalnya mau ngapa-ngapain juga. Terus nggak usah stres. Kalau pengen nggak stres, dengerin talkshow kita ya Pak. Iya Nyoto ya. dong. Oke, saya Prasetyo mau tanya nih Pak Nyoto. Istri saya ini konsumsi Ziman sudah habis 1 botol. Efeknya kok terus jadi kurus ya Pak? Seperti kena sakit gula gitu. Tapi pas dicek gulanya itu normal Pak, 150. Cuma kolesterolnya 220, asam uratnya 7. Ya, Kenapa kalau ya Pak ini Nyoto? kalau istri pasti wanita ya. Kalau ini kan istri ya. Enggak juga. Kalau ayo. Jadi kalau wanita itu sebenarnya asam uratnya normalnya di bawah 5 mg Ya, per 5 desiliter. ya. Tapi ini 7 Kalau berarti tinggi 7 ya? agak tinggi. Kolesterolnya juga tinggi ya kan. Kalau kolesterol total misalnya di bawah 200, ini 220. Tapi let's say mesti diambang bukan lampu merah deh, lampu oranye gitu ya. Tapi yang paling penting itu kenapa bisa kurus? Nah, kurusnya itu kan tergantung dari berat badannya seberapa, terus tinggi tubuhnya seberapa, ya kan? Jadi kalau dia pendek, kurus ya nggak apa, berat badan segitu normal. Kita kan mesti punya patokan, ya kan? Karena kan kurusnya itu patokannya apa? Nanti kan ini baru ini. Mungkin Kalau physically yang dilihat suaminya gitu kali Iya. Pak, gara-gara minum Ziman kok jadi kurus, jangan-jangan Bapak punya will ya. Nah, jadi gini, kalau memang Ziman itu bisa menguruskan, pasti Aku banyak yang mau. tertarik. Aku malah mau. Tapi kalau yang paling penting kurus itu, yang penting sehat, ya kan? Karena risiko gemuk itu atau obesitas itu lebih sulit untuk diturunkan. Oh, gitu. Tapi kalau kurus untuk dinaikkan lebih mudah sebenarnya, ya kan? Tapi memangnya ada kasus minum Ziman terus kurus, nanti aja jawabnya ya Pak ya. Ya, Penasaran siap, dulu siap, ya. siap. Nanti kita akan lanjut lagi ya setelah Pesan-pesan commercial dikit. break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya, kiat sehat awet muda tanpa obat ini membantu banget ya buat kita semua yang punya problem dengan kesehatan. Ditambah ini ada enzim antioksidan
yang bisa jadi teman terbaik untuk mengatasi hampir segala macam masalah kesehatan. Kenapa bisa begitu? Karena memang kandungannya adalah dari buah-buahan ya. Tadi ada mengkudu dan teman-temannya, pokoknya buah-buah yang bagus-bagus banget. Kemudian diprosesnya juga secara dingin, sehingga enzimnya itu utuh, nggak ada yang terurai. Dan ini sangat bermanfaat banget untuk membantu metabolisme yang ada di tubuh kita. Jadi buat yang udah kena sakit atau yang masih sehat, mesti konsumsi Ziman juga untuk melakukan pencegahan, karena itu jauh lebih penting dibanding kalau udah sakit kan lebih keras lagi kerjanya gitu kan. Nah, kalau misalnya pengen pesan langsung saja ya Ziman Lovers, langsung WA ke 0877 90.300. 0877 90.300. Masih ada waktu kalau pengen nanya-nanya boleh ke 081 511 103 103. Kita kembali ke pertanyaan Pak Prasetyo tadi gitu. Istrinya tuh udah dikasih Ziman dan ini jadi hadiah special birthday gift ya. Betul. Tapi minum itu satu kok jadi kurus ya Pak Nyoto gitu. Nah, jadi kekurus itu sebenarnya kalau konsumsi Ziman itu bukan obat kurus. Jadi konsumsi Ziman tidak membuat kita menjadi kurus. Seandainya membuat orang menjadi kurus pasti berlomba-lomba yang gemuk-gemuk pada nyari gitu ya. Enggak juga. Tapi kalau emang ingin kurus ya mesti diet dan konsumsi Ziman membantu. Nah, bagi mereka yang punya masalah mungkin kurang berat badannya kurang gemuk gitu ya. Ya pola makannya mungkin diatur gitu kan agar tidak terlampau kurus. Tapi yang paling penting sehat gitu ya. Mau kurus yang paling penting sehat. Tapi kalau gemuk itu biasanya obesitas malah nggak sehat kan, seperti itu. Dilihat juga nggak enak iya, ya Pak ya. Jadi ya pola makannya sama olahraganya, biar pola makannya banyak. Kalau olahraga kan bawaannya jadi lapar. Konsumsi makannya ditambah banyak, akibatnya ya gemuk. Ototnya terbentuk kan karena kalau olahraga tersebut. Tapi kalau dari data-data yang dikasih sama Pak Prasetyo tadi itu nggak ada kemungkinan dia kurusnya karena itu. Nah, yang penting kan gulanya normal kan itu. Walaupun kolesterolnya sama asam uratnya diambang kurang normal dikit. Atau mungkin memang lagi preconditioning ya Pak, kan baru satu botol kan ya. Makanya kalau bisa jangan satu botol, konsumsi itu jadikanlah lifestyle, konsumsi lagi agar kita menyimpan antioksidan dan enzim sebanyak mungkin agar kita bisa punya kualitas kesehatan yang bugar. Gitu. Jadi yang paling penting di Ziman itu bukan sekedar sehatnya yang kita dapat, tapi bugarnya itu sehingga kita bisa beraktivitas lebih produktif lagi. Baik. Nah Pak Nyoto, ini di ujung sesi ya, kita ingatkan kembali kepada Ziman Lovers ya, biar kita tuh nggak terkena penyakit jantung, khususnya jantung bengkak. Ini apa yang mesti betul-betul kita perhatikan, dan kalau misalnya sudah kena ini harus seperti apa? Nah, jadi kalau kita memang sudah punya masalah dengan jantung, ya kita mesti lihat dulu. Kita punya penyakit bawaan seperti tekanan darah tinggi, kolesterol, dan diabetes harus terkontrol normal. Kemudian pola makan kita hindari gula, garam, tepung-tepungan, goreng-gorengan, kemudian jeroan, daging merah berlebihan ya. Kita mesti jaga pola makan dengan baik dan benar. Kemudian yang paling penting, apapun kondisi Anda, baik Anda itu sudah punya masalah bengkak jantung, jantung bocor, jantungnya lemah, konsumsi Zimannya harus konsisten. Jadi belinya jangan sebotol 2 botol untuk 2 bulan 3 bulan. Belinya 1 paket 2 paket untuk 1 bulan. Nanti Anda sendiri deh yang rasakan bagaimana kualitas kesehatan Anda meningkat. Begitu kualitas kesehatan meningkat, detak jantung Anda mulai normal, kelelahan kronisnya berkurang sehingga bisa beraktivitas. Syukur-syukur juga bengkak-bengkak di kaki dan lututnya juga jauh berkurang, tidak sering datang lagi, sehingga kita mulai bisa menikmati kualitas yang lebih bagus. Tapi bagi mereka yang belum kena penyakit jantung, agar tidak terkena penyakit jantung dan menghindari penyakit jantung, ya konsumsi Zimannya rutin gitu. Jadikanlah faktor lifestyle kebiasaan seperti itu. Justru lifestyle-nya sekarang pakai Ziman. Nah, yang udah kena sakit jantung biasanya banyak minum obat, nggak ada masalah ya Ziman. Nggak masalah, ini kan tidak berbenturan dengan obat, karena ini bukan obat. Baik. Tapi bagi mereka yang sudah konsumsi dan merasakan manfaat, jangan lupa sharing di kita. Dan juga boleh like, subscribe ya untuk Ziman Herbal di channel YouTube kita. Pak Nyoto, thank you sudah hadir hari ini, luar biasa. Mudah-mudahan membantu ya. Silahkan yang mau pesan langsung WhatsApp di 0877 90.300. Terima kasih banyak buat Ziman Lovers yang sudah bersama kita. Pastikan bahwa kesehatan punya nilai yang luar biasa dan paling tinggi dalam hidup kita semua. Yang ada masalah langsung saja cariin Ziman gitu ya. Kita ketemu lagi di next session untuk kiat sehat awet muda bersama Ziman.